Usai dibebaskan, Peggy Setiawan kini nampaknya menjadi idola kaum hawa. Pasalnya, Peggy Setiawan sempat dijodohkan dengan gadis asal Pluit, Jakarta Utara bernama Jihan. Sayangnya, perjodohan itu kandas lantaran ditolak oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, saat ini Peggy harus meniti karir pasca bebas dari penjara terkait kasus Vida Cirebon. Meski perjodohan itu layu sebelum berboga, Peggy kini dihampiri gadis cantik lain bernama Eja. Sejak kuli bangunan ini pulang, Eja sudah menunggu Peggy bersama warga lainnya. Terlihat dari unggahannya, Eja rupanya sudah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan Kartini, ibunda Peggy. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol saranghe alias simbol hati. Kemudian dalam unggahan lainnya, ia menceritakan jika sudah bertemu dengan Peggy Setiawan dan menyebut kondisi Peggy baik-baik saja. Awalnya, postingan Eja tak banyak mendapatkan respon dari netizen, sampai ia mengunggah foto sedang berbincang dengan Peggy Setiawan dan langsung dibanjiri oleh komentar perjodohan. Beberapa warganet bahkan mendorong perjodohan Eja dengan Peggy Setiawan. Tapi Eja justru mendukung perjodohan Peggy dengan Jihan. Eja menegaskan jika perempuan harusnya dikejar bukanlah mengejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy. Sosok Eja dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dilihat dari akun TikToknya, Eja kerap berbagi konten tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Konten tersebut diungkap Eja lantaran dirinya tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuningan, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dalam video tersebut, Eja bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ, kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Sosok Eja kini jadi sorotan usai perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan, gadis Pluit, Jakarta Utara, kandas. Dilihat dari akun TikToknya, Eja ternyata sudah pernah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan ibunya Kartini. Eja mengungkap kondisi Peggy Setiawan baik-baik saja. Unggahan yang berisi momen pertemuan itu langsung dibanjiri oleh komentar netizen soal perjodohan. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Eja yang dinilai memiliki kemiripan dengan Jihan, gadis berhijab yang juga dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Jika dilihat dari akun TikToknya, Eja rupanya memiliki jiwa sosial. Salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Eja tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuning, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bahkan dalam video itu Eja dan rekan relawannya memandikan seorang ODGJ. Kemudian mereka mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Eja memang sudah menunggu Peggy Setiawan saat hari kepulangan kuli bangunan itu ke Cirebon, Jawa Barat. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol sarange alias bentuk hati. Namun, Eja menegaskan jika dirinya hanya sekedar bersilaturahmi kepada Peggy. Ia juga menegaskan jika perempuan harusnya mengejar bukanlah dikejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy Setiawan.
Perjodohan Jihan dengan Peggy Setiawan makin kuat menunjukkan sinyal kegagalan dan didukung dengan dua alasan kuat dari sang kuli. Padahal, Jihan dijodohkan dengan Peggy Setiawan usai sang kuli bebas pada Senin, 8 Juli 2024, lalu. Di mana semua ini berawal dari nazar ayah Jihan, Choky Mahesa. Di media sosial TikTok-nya, pada bulan Juni, Choky Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Tak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut, Choky telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto terkait tawaran perjodohan itu. Bahkan ayah Jihan sekaligus calon mertua Peggy Setiawan, Choky Mahesa sudah siap bersilaturahmi dengan keluarga tukang bangunan itu. Tetapi, Choky menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Sebab yang terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Kendati demikian, kian hari sinyal kegagalan mulai terlihat lantaran Peggy Setiawan yang sudah buka suara. Pertama, Peggy Setiawan rupanya sudah mempunyai rencana sendiri dalam melanjutkan kehidupannya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Bahkan dirinya mengaku sudah memiliki gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan usai melewati masa sulit yang tengah dialami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Kedua, Peggy Setiawan belak-belakan mengaku belum kepikiran untuk menikah. Bukan tanpa alasan, saat ini, Peggy Setiawan hanya ingin fokus kepada keluarganya dulu, terutama adik-adiknya. Terlebih adik-adik Peggy masih sekolah. Kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun tampaknya diragukan. Hal tersebut diungkap oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J dalam sebuah tayang di TV swasta pada Kamis, 18 Juli 2024. Sebelumnya, Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto, namun Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, ujarnya. Pria asal Surakarta tersebut juga mengaku melihat korban Eki masih mengenakan helm saat tergeletak di jalan. Ternyata, di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan, kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2008 silam. Selanjutnya, kebohongan lainnya ketika Suroto menyebut bahwa jarak antara tubuh Eki dan Vina sekitar 6 meter. Ternyata, enggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain, pungkasnya. Ibtu Rudiana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah satu keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi Saputra. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana, sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata kuasa hukum keluarga Hadi, Jutek Bongso di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam laporan itu, Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi dan ayah dari korban Eki, diduga melanggar sejumlah pasal. Jutek berharap Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jutek sebelumnya menjelaskan dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terjadi saat awal kasus, tepatnya ketika ketujuh terpidana di kasus ini ditangkap. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan kepada Vina di Cirebon. Jenderal Sigit memastikan pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan.
Kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, kata Jenderal Sigit Rabu, 17 Juli 2024. Jenderal Sigit mengatakan Bareskrim Polri saat ini juga telah dilibatkan dalam penyidikan pembunuhan Vina yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Tim Propam dan Irwasum Polri pun kini dilibatkan untuk memastikan penyidikan kasus Vina berjalan sesuai prosedur dan taat hukum. Baru-baru ini anak buah Ibtu Rudiana disebut sahabat alias teman dekat dengan AF yang merupakan saksi pembunuhan Vina. Anak buah Ibtu Rudiana itu disebut mengamankan CCTV Vina yang sampai kini belum dibuka. Disebutkan juga ternyata anak buah Ibtu Rudiana itu merupakan sahabat dengan AF, hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung di depan cucian motor tempat AF bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman AF itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat AF bekerja, bahkan mereka kerap bertukar motor. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman AF itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Usai dibebaskan, Peggy Setiawan kini nampaknya menjadi idola kaum hawa. Pasalnya, Peggy Setiawan sempat dijodohkan dengan gadis asal Pluit, Jakarta Utara bernama Jihan. Sayangnya, perjodohan itu kandas lantaran ditolak oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, saat ini Peggy harus meniti karir pasca bebas dari penjara terkait kasus Vina Cirebon. Meski perjodohan itu layu sebelum berboga, Peggy kini dihampiri gadis cantik lain bernama Eja. Sejak kuli bangunan ini pulang, Eja sudah menunggu Peggy bersama warga lainnya. Terlihat dari unggahannya, Eja rupanya sudah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan Kartini, ibunda Peggy. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol saranghe alias simbol hati. Kemudian dalam unggahan lainnya, ia menceritakan jika sudah bertemu dengan Peggy Setiawan dan menyebut kondisi Peggy baik-baik saja. Awalnya, postingan Eja tak banyak mendapatkan respon dari netizen, sampai ia mengunggah foto sedang berbincang dengan Peggy Setiawan dan langsung dibanjiri oleh komentar perjodohan. Beberapa warganet bahkan mendorong perjodohan Eja dengan Peggy Setiawan. Tapi, Eja justru mendukung perjodohan Peggy dengan Jihan. Eja menegaskan jika perempuan harusnya dikejar, bukanlah mengejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy. Sosok Eja dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dilihat dari akun TikToknya, Eja kerap berbagi konten tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Konten tersebut diungkap Eja lantaran dirinya tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuningan, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dalam video tersebut, Eja bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ, kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya.
Sosok Echa kini jadi sorotan usai perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan, gadis Pluit Jakarta Utara kandas. Dilihat dari akun TikToknya, Echa ternyata sudah pernah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan ibunya Kartini. Echa mengungkap kondisi Peggy Setiawan baik-baik saja. Unggahan yang berisi momen pertemuan itu langsung dibanjiri oleh komentar netizen soal perjodohan. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Echa yang dinilai memiliki kemiripan dengan Jihan, gadis berhijab yang juga dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Jika dilihat dari akun TikToknya, Echa rupanya memiliki jiwa sosial. Salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Echa tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuning, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bahkan dalam video itu Echa dan rekan relawannya memandikan seorang ODGJ. Kemudian mereka mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Echa dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Echa terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Echa memang sudah menunggu Peggy Setiawan saat hari kepulangan kuli bangunan itu ke Cirebon, Jawa Barat. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol sarange alias bentuk hati. Namun, Echa menegaskan jika dirinya hanya sekedar bersilaturahmi kepada Peggy. Ia juga menegaskan jika perempuan harusnya mengejar bukanlah dikejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najis mumpung jika dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Perjodohan Jihan dengan Peggy Setiawan makin kuat menunjukkan sinyal kegagalan dan didukung dengan dua alasan kuat dari sang kuli. Padahal, Jihan dijodohkan dengan Peggy Setiawan usai sang kuli bebas pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Di mana semua ini berawal dari nazar ayah Jihan, Choky Mahesa. Di media sosial TikToknya, pada bulan Juni, Choky Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Tak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut, Choky telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto terkait tawaran perjodohan itu. Bahkan ayah Jihan sekaligus calon mertua Peggy Setiawan, Choky Mahesa sudah siap bersilaturahmi dengan keluarga tukang bangunan itu. Tetapi, Choky menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Sebab yang terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Kendati demikian, kian hari sinyal kegagalan mulai terlihat lantaran Peggy Setiawan yang sudah buka suara. Pertama, Peggy Setiawan rupanya sudah mempunyai rencana sendiri dalam melanjutkan kehidupannya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Bahkan dirinya mengaku sudah memiliki gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan usai melewati masa sulit yang tengah dialami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Kedua, Peggy Setiawan belak-belakan mengaku belum kepikiran untuk menikah. Bukan tanpa alasan, saat ini, Peggy Setiawan hanya ingin fokus kepada keluarganya dulu, terutama adik-adiknya. Terlebih adik-adik Peggy masih sekolah.
Kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun tampaknya diragukan. Hal tersebut diungkap oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J dalam sebuah tayang di TV swasta pada Kamis, 18 Juli 2024. Sebelumnya, Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto, namun Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, ujarnya. Pria asal Surakarta tersebut juga mengaku melihat korban Eki masih mengenakan helm saat tergeletak di jalan. Ternyata, di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan, kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2008 silam. Selanjutnya, kebohongan lainnya ketika Suroto menyebut bahwa jarak antara tubuh Eki dan Vina sekitar 6 meter. Ternyata, enggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain, pungkasnya. Ibtu Rudiana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah satu keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi Saputra. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana, sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata kuasa hukum keluarga Hadi, Jutek Bongso di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam laporan itu, Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi dan ayah dari korban Eki, diduga melanggar sejumlah pasal. Jutek berharap Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jutek sebelumnya menjelaskan dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terjadi saat awal kasus, tepatnya ketika ketujuh terpidana di kasus ini ditangkap. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan kepada Vina di Cirebon. Jenderal Sigit memastikan pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan. Kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, kata Jenderal Sigit Rabu, 17 Juli 2024. Jenderal Sigit mengatakan Bareskrim Polri saat ini juga telah dilibatkan dalam penyidikan pembunuhan Vina yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Tim Propam dan Irwasum Polri pun kini dilibatkan untuk memastikan penyidikan kasus Vina berjalan sesuai prosedur dan taat hukum. Baru-baru ini anak buah Ibtu Rudiana disebut sahabat alias teman dekat dengan AF yang merupakan saksi pembunuhan Vina. Anak buah Ibtu Rudiana itu disebut mengamankan CCTV Vina yang sampai kini belum dibuka. Disebutkan juga ternyata anak buah Ibtu Rudiana itu merupakan sahabat dengan AF, hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung di depan cucian motor tempat AF bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman AF itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat AF bekerja, bahkan mereka kerap bertukar motor. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman AF itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana kasus Vina bersama Ibtu Rudiana.
Usai dibebaskan, Peggy Setiawan kini nampaknya menjadi idola kaum hawa. Pasalnya, Peggy Setiawan sempat dijodohkan dengan gadis asal Pluit, Jakarta Utara bernama Jihan. Sayangnya, perjodohan itu kandas lantaran ditolak oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, saat ini Peggy harus meniti karir pasca bebas dari penjara terkait kasus Vida Cirebon. Meski perjodohan itu layu sebelum berboga, Peggy kini dihampiri gadis cantik lain bernama Eja. Sejak kuli bangunan ini pulang, Eja sudah menunggu Peggy bersama warga lainnya. Terlihat dari unggahannya, Eja rupanya sudah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan Kartini, ibunda Peggy. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol saranghe alias simbol hati. Kemudian dalam unggahan lainnya, ia menceritakan jika sudah bertemu dengan Peggy Setiawan dan menyebut kondisi Peggy baik-baik saja. Awalnya, postingan Eja tak banyak mendapatkan respon dari netizen, sampai ia mengunggah foto sedang berbincang dengan Peggy Setiawan dan langsung dibanjiri oleh komentar perjodohan. Beberapa warganet bahkan mendorong perjodohan Eja dengan Peggy Setiawan. Tapi, Eja justru mendukung perjodohan Peggy dengan Jihan. Eja menegaskan jika perempuan harusnya dikejar, bukanlah mengejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy. Sosok Eja dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dilihat dari akun TikToknya, Eja kerap berbagi konten tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Konten tersebut diungkap Eja lantaran dirinya tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuningan, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dalam video tersebut, Eja bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ, kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Sosok Eja kini jadi sorotan usai perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan, gadis Pluit, Jakarta Utara, kandas. Dilihat dari akun TikToknya, Eja ternyata sudah pernah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan ibunya Kartini. Eja mengungkap kondisi Peggy Setiawan baik-baik saja. Unggahan yang berisi momen pertemuan itu langsung dibanjiri oleh komentar netizen soal perjodohan. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Eja yang dinilai memiliki kemiripan dengan Jihan, gadis berhijab yang juga dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Jika dilihat dari akun TikToknya, Eja rupanya memiliki jiwa sosial. Salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Eja tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuning, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bahkan dalam video itu Eja dan rekan relawannya memandikan seorang ODGJ. Kemudian mereka mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Eja memang sudah menunggu Peggy Setiawan saat hari kepulangan kuli bangunan itu ke Cirebon, Jawa Barat. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol sarange alias bentuk hati. Namun, Eja menegaskan jika dirinya hanya sekedar bersilaturahmi kepada Peggy. Ia juga menegaskan jika perempuan harusnya mengejar, bukanlah dikejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy Setiawan.
Perjodohan Jihan dengan Peggy Setiawan makin kuat menunjukkan sinyal kegagalan dan didukung dengan dua alasan kuat dari sang kuli. Padahal, Jihan dijodohkan dengan Peggy Setiawan usai sang kuli bebas pada Senin, 8 Juli 2024, lalu. Di mana semua ini berawal dari nazar ayah Jihan, Choky Mahesa. Di media sosial TikTok-nya, pada bulan Juni, Choky Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Tak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut, Choky telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto terkait tawaran perjodohan itu. Bahkan ayah Jihan sekaligus calon mertua Peggy Setiawan, Choky Mahesa sudah siap bersilaturahmi dengan keluarga tukang bangunan itu. Tetapi, Choky menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Sebab yang terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Kendati demikian, kian hari sinyal kegagalan mulai terlihat lantaran Peggy Setiawan yang sudah buka suara. Pertama, Peggy Setiawan rupanya sudah mempunyai rencana sendiri dalam melanjutkan kehidupannya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Bahkan dirinya mengaku sudah memiliki gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan usai melewati masa sulit yang tengah dialami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Kedua, Peggy Setiawan belak-belakan mengaku belum kepikiran untuk menikah. Bukan tanpa alasan, saat ini, Peggy Setiawan hanya ingin fokus kepada keluarganya dulu, terutama adik-adiknya. Terlebih adik-adik Peggy masih sekolah. Kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun tampaknya diragukan. Hal tersebut diungkap oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J dalam sebuah tayang di TV swasta pada Kamis, 18 Juli 2024. Sebelumnya, Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto, namun Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, ujarnya. Pria asal Surakarta tersebut juga mengaku melihat korban Eki masih mengenakan helm saat tergeletak di jalan. Ternyata, di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan, kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2008 silam. Selanjutnya, kebohongan lainnya ketika Suroto menyebut bahwa jarak antara tubuh Eki dan Vina sekitar 6 meter. Ternyata, enggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain, pungkasnya. Ibtu Rudiana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah satu keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi Saputra. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana, sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata kuasa hukum keluarga Hadi, Jutek Bongso di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam laporan itu, Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi dan ayah dari korban Eki, diduga melanggar sejumlah pasal. Jutek berharap Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jutek sebelumnya menjelaskan dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terjadi saat awal kasus, tepatnya ketika ketujuh terpidana di kasus ini ditangkap. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan kepada Vina di Cirebon. Jenderal Sigit memastikan pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan.
Kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, kata Jenderal Sigit Rabu, 17 Juli 2024. Jenderal Sigit mengatakan Bareskrim Polri saat ini juga telah dilibatkan dalam penyidikan pembunuhan Vina yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Tim Propam dan Irwasum Polri pun kini dilibatkan untuk memastikan penyidikan kasus Vina berjalan sesuai prosedur dan taat hukum. Baru-baru ini anak buah Ibtu Rudiana disebut sahabat alias teman dekat dengan AF yang merupakan saksi pembunuhan Vina. Anak buah Ibtu Rudiana itu disebut mengamankan CCTV Vina yang sampai kini belum dibuka. Disebutkan juga ternyata anak buah Ibtu Rudiana itu merupakan sahabat dengan AF, hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung di depan cucian motor tempat AF bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman AF itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat AF bekerja, bahkan mereka kerap bertukar motor. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman AF itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana kasus Vina bersama Ibtu Rudiana. Usai dibebaskan, Peggy Setiawan kini nampaknya menjadi idola kaum hawa. Pasalnya, Peggy Setiawan sempat dijodohkan dengan gadis asal Pluit, Jakarta Utara bernama Jihan. Sayangnya, perjodohan itu kandas lantaran ditolak oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, saat ini Peggy harus meniti karir pasca bebas dari penjara terkait kasus Vina Cirebon. Meski perjodohan itu layu sebelum berboga, Peggy kini dihampiri gadis cantik lain bernama Eja. Sejak kuli bangunan ini pulang, Eja sudah menunggu Peggy bersama warga lainnya. Terlihat dari unggahannya, Eja rupanya sudah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan Kartini, ibunda Peggy. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol saranghe alias simbol hati. Kemudian dalam unggahan lainnya, ia menceritakan jika sudah bertemu dengan Peggy Setiawan dan menyebut kondisi Peggy baik-baik saja. Awalnya, postingan Eja tak banyak mendapatkan respon dari netizen, sampai ia mengunggah foto sedang berbincang dengan Peggy Setiawan dan langsung dibanjiri oleh komentar perjodohan. Beberapa warganet bahkan mendorong perjodohan Eja dengan Peggy Setiawan. Tapi, Eja justru mendukung perjodohan Peggy dengan Jihan. Eja menegaskan jika perempuan harusnya dikejar, bukanlah mengejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy. Sosok Eja dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dilihat dari akun TikToknya, Eja kerap berbagi konten tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Konten tersebut diungkap Eja lantaran dirinya tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuningan, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dalam video tersebut, Eja bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ, kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya.
Sosok Echa kini jadi sorotan usai perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan, gadis Pluit Jakarta Utara, kandas. Dilihat dari akun TikToknya, Echa ternyata sudah pernah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan ibunya Kartini. Echa mengungkap kondisi Peggy Setiawan baik-baik saja. Unggahan yang berisi momen pertemuan itu langsung dibanjiri oleh komentar netizen soal perjodohan. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Echa yang dinilai memiliki kemiripan dengan Jihan, gadis berhijab yang juga dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Jika dilihat dari akun TikToknya, Echa rupanya memiliki jiwa sosial. Salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Echa tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuning, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bahkan dalam video itu Echa dan rekan relawannya memandikan seorang ODGJ. Kemudian mereka mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Echa dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Echa terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Echa memang sudah menunggu Peggy Setiawan saat hari kepulangan kuli bangunan itu ke Cirebon, Jawa Barat. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol sarange alias bentuk hati. Namun, Echa menegaskan jika dirinya hanya sekedar bersilaturahmi kepada Peggy. Ia juga menegaskan jika perempuan harusnya mengejar bukanlah dikejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Perjodohan Jihan dengan Peggy Setiawan makin kuat menunjukkan sinyal kegagalan dan didukung dengan dua alasan kuat dari sang kuli. Padahal, Jihan dijodohkan dengan Peggy Setiawan usai sang kuli bebas pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Di mana semua ini berawal dari nazar ayah Jihan, Coki Mahesa. Di media sosial TikToknya, pada bulan Juni, Coki Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Tak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut, Coki telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto terkait tawaran perjodohan itu. Bahkan ayah Jihan sekaligus calon mertua Peggy Setiawan, Coki Mahesa sudah siap bersilaturahmi dengan keluarga tukang bangunan itu. Tetapi, Coki menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Sebab yang terpenting, pemuda asal desa Kepongpongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Kendati demikian, kian hari sinyal kegagalan mulai terlihat lantaran Peggy Setiawan yang sudah buka suara. Pertama, Peggy Setiawan rupanya sudah mempunyai rencana sendiri dalam melanjutkan kehidupannya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Bahkan dirinya mengaku sudah memiliki gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan usai melewati masa sulit yang tengah dialami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Kedua, Peggy Setiawan belak-belakan mengaku belum kepikiran untuk menikah. Bukan tanpa alasan, saat ini, Peggy Setiawan hanya ingin fokus kepada keluarganya dulu, terutama adik-adiknya. Terlebih adik-adik Peggy masih sekolah.
Kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun tampaknya diragukan. Hal tersebut diungkap oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J dalam sebuah tayang di TV swasta pada Kamis, 18 Juli 2024. Sebelumnya, Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto, namun Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji bagus ternyata bohong juga Suroto, ujar Susno 2J. Kebohongan Suroto, kata Susno, terungkap ketika dia mengaku yang pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di atas jembatan. Padahal, kejadian itu pertama kali dilaporkan warga yang datang ke Polsek Talun. Yang pertama menemukan justru orang yang melapor pada Polsek kan gitu. Jadi banyak saksi ngaku-ngaku yang pertama ngaku-ngaku hebat tapi bohong juga, ujarnya. Pria asal Surakarta tersebut juga mengaku melihat korban Eki masih mengenakan helm saat tergeletak di jalan. Ternyata, di fotonya helmnya sudah terbanting di jalan, kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2008 silam. Selanjutnya, kebohongan lainnya ketika Suroto menyebut bahwa jarak antara tubuh Eki dan Vina sekitar 6 meter. Ternyata, enggak sampai 6 meter. Jadi itu yang harus hati-hati kalau saksi itu suka berubah. Harus diperkuat dengan keterangan lain, pungkasnya. Ibtu Rudiana resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh salah satu keluarga terpidana kasus Vina Cirebon, Hadi Saputra. Kami hari ini membuat laporan terhadap Rudiana, sudah selesai dan ini laporannya, bukti tanda terima laporannya, sudah diterima, kata kuasa hukum keluarga Hadi, Jutek Bongso di lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024. Dalam laporan itu, Ibtu Rudiana yang merupakan anggota polisi dan ayah dari korban Eki, diduga melanggar sejumlah pasal. Jutek berharap Bareskrim Polri segera menindaklanjuti laporan tersebut. Jutek sebelumnya menjelaskan dugaan penganiayaan Ibtu Rudiana terjadi saat awal kasus, tepatnya ketika ketujuh terpidana di kasus ini ditangkap. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen untuk menuntaskan kasus pembunuhan kepada Vina di Cirebon. Jenderal Sigit memastikan pengusutan kasus ini dilakukan secara transparan. Kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan, kata Jenderal Sigit Rabu, 17 Juli 2024. Jenderal Sigit mengatakan Bareskrim Polri saat ini juga telah dilibatkan dalam penyidikan pembunuhan Vina yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Tim Propam dan Irwasum Polri pun kini dilibatkan untuk memastikan penyidikan kasus Vina berjalan sesuai prosedur dan taat hukum. Baru-baru ini anak buah Ibtu Rudiana disebut sahabat alias teman dekat dengan AF yang merupakan saksi pembunuhan Vina. Anak buah Ibtu Rudiana itu disebut mengamankan CCTV Vina yang sampai kini belum dibuka. Disebutkan juga ternyata anak buah Ibtu Rudiana itu merupakan sahabat dengan AF, hal itu diungkap oleh Sauri, pemilik warung di depan cucian motor tempat AF bekerja. Sauri tidak menjelaskan nama anggota polisi yang diduga merupakan teman AF itu. Namun ia menyebut kalau anggota polisi itu merupakan busar dari unit narkoba Polres Cirebon. Menurut Sauri, sosok anggota polisi itu merupakan pelanggan di cuci motor tempat AF bekerja, bahkan mereka kerap bertukar motor. Bahkan anggota polisi yang merupakan teman AF itu, kata Sauri, ikut menangkap para terpidana kasus Vina bersama Ibtu Rudiana.
Usai dibebaskan, Peggy Setiawan kini nampaknya menjadi idola kaum hawa. Pasalnya, Peggy Setiawan sempat dijodohkan dengan gadis asal Pluit, Jakarta Utara bernama Jihan. Sayangnya, perjodohan itu kandas lantaran ditolak oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony, saat ini Peggy harus meniti karir pasca bebas dari penjara terkait kasus pindah Cirebon. Meski perjodohan itu layu sebelum berboga, Peggy kini dihampiri gadis cantik lain bernama Eja. Sejak kuli bangunan ini pulang, Eja sudah menunggu Peggy bersama warga lainnya. Terlihat dari unggahannya, Eja rupanya sudah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan Kartini, ibunda Peggy. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol saranghe alias simbol hati. Kemudian dalam unggahan lainnya, ia menceritakan jika sudah bertemu dengan Peggy Setiawan dan menyebut kondisi Peggy baik-baik saja. Awalnya, postingan Eja tak banyak mendapatkan respon dari netizen, sampai ia mengunggah foto sedang berbincang dengan Peggy Setiawan dan langsung dibanjiri oleh komentar perjodohan. Beberapa warganet bahkan mendorong perjodohan Eja dengan Peggy Setiawan. Tapi, Eja justru mendukung perjodohan Peggy dengan Jihan. Eja menegaskan jika perempuan harusnya dikejar, bukanlah mengejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy. Sosok Eja dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dilihat dari akun TikToknya, Eja kerap berbagi konten tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa alias ODGJ. Konten tersebut diungkap Eja lantaran dirinya tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuningan, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Dalam video tersebut, Eja bersama rekan relawan memandikan seorang ODGJ, kemudian mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Sosok Eja kini jadi sorotan usai perjodohan Peggy Setiawan dengan Jihan, gadis Pluit, Jakarta Utara, kandas. Dilihat dari akun TikToknya, Eja ternyata sudah pernah bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan ibunya Kartini. Eja mengungkap kondisi Peggy Setiawan baik-baik saja. Unggahan yang berisi momen pertemuan itu langsung dibanjiri oleh komentar netizen soal perjodohan. Tak sedikit yang penasaran dengan sosok Eja yang dinilai memiliki kemiripan dengan Jihan, gadis berhijab yang juga dijodohkan dengan Peggy Setiawan. Jika dilihat dari akun TikToknya, Eja rupanya memiliki jiwa sosial. Salah satu kontennya yakni tentang kepedulian terhadap orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Eja tergabung dalam relawan Ciayu Maja Kuning, kepanjangan dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Bahkan dalam video itu Eja dan rekan relawannya memandikan seorang ODGJ. Kemudian mereka mencukur rambutnya dan memberikan pakaian yang bersih. Momen kebersamaan Eja dengan ODGJ yang ditemuinya juga kerap dibagikan dalam bentuk video. Eja terlihat tak segan berbincang dengan para ODGJ yang ditemuinya. Eja memang sudah menunggu Peggy Setiawan saat hari kepulangan kuli bangunan itu ke Cirebon, Jawa Barat. Bahkan dirinya juga mengunggah foto bersama Peggy Setiawan dengan tangan simbol sarange alias bentuk hati. Namun, Eja menegaskan jika dirinya hanya sekedar bersilaturahmi kepada Peggy. Ia juga menegaskan jika perempuan harusnya mengejar bukanlah dikejar. Oleh sebab itu, dirinya ogah dikatakan najib mumpung jika dijodohkan dengan Peggy Setiawan.
Perjodohan Jihan dengan Peggy Setiawan makin kuat menunjukkan sinyal kegagalan dan didukung dengan dua alasan kuat dari Sangkuli. Padahal, Jihan dijodohkan dengan Peggy Setiawan usai Sangkuli bebas pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Di mana semua ini berawal dari nazar ayah Jihan, Choky Mahesa. Di media sosial TikTok-nya, pada bulan Juni, Choky Mahesa menyebut jika Peggy Setiawan terbukti tidak bersalah dalam kasus Vina Cirebon, maka dirinya akan menikahkan kuli bangunan itu dengan anaknya. Tak main-main mengenai tawaran perjodohan tersebut, Choky telah berkomunikasi dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM dan warga Cirebon, Ferianto terkait tawaran perjodohan itu. Bahkan ayah Jihan sekaligus calon mertua Peggy Setiawan, Choky Mahesa sudah siap bersilaturahmi dengan keluarga tukang bangunan itu. Tetapi, Choky menegaskan dirinya tidak akan memaksa Peggy Setiawan untuk menerima tawaran perjodohan tersebut. Sebab yang terpenting, pemuda asal desa Kepompongan Cirebon itu bertemu dengan Jihan terlebih dahulu. Kendati demikian, kian hari sinyal kegagalan mulai terlihat lantaran Peggy Setiawan yang sudah buka suara. Pertama, Peggy Setiawan rupanya sudah mempunyai rencana sendiri dalam melanjutkan kehidupannya. Peggy Setiawan memilih untuk bisa bekerja lagi. Bahkan dirinya mengaku sudah memiliki gambaran pekerjaan yang akan ia lakukan usai melewati masa sulit yang tengah dialami. Terkait belajar bahasa Inggris, Peggy Setiawan menyambutnya dengan antusias. Peggy Setiawan bersemangat untuk pelan-pelan menguasai bahasa Inggris. Peggy Setiawan mengincar Bali sebagai wilayahnya untuk beradu nasib. Terlepas dari itu, Peggy Setiawan tak akan melupakan jasa kuasa hukum dan seluruh warga Indonesia yang telah mendukungnya. Kedua, Peggy Setiawan belak-belakan mengaku belum kepikiran untuk menikah. Bukan tanpa alasan, saat ini, Peggy Setiawan hanya ingin fokus kepada keluarganya dulu, terutama adik-adiknya. Terlebih adik-adik Peggy masih sekolah. Kesaksian Suroto yang mengaku pertama kali melihat jenazah Vina dan Eki di jembatan Layang Talun tampaknya diragukan. Hal tersebut diungkap oleh ex-Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J dalam sebuah tayang di TV swasta pada Kamis, 18 Juli 2024. Sebelumnya, Susno 2J sempat meyakini kesaksian Suroto, namun Susno ternyata salah sangka. Kesaksian Suroto dinilainya bohong seiring dengan bergulirnya kasus kematian dua sejoli itu. Banyak saksi-saksi yang enggak jelas, berbohong, termasuk Suroto. Yang dulu saya puji-puji